Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang dimuliakan Ibu Ruaidah, yang dimuliakan rekan-rekan yang ada di kelompok 7. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Baik, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan mengenai sejarah asal mula bahasa Indonesia. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan men-share screen. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang awal mula bahasa Indonesia. Pada slide kedua, perkembangan bahasa Indonesia dari zaman ke zaman, dari ejaan Republik, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan yang disempurnakan, Puebi, lalu EYD. Sejarah bahasa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Pada zaman penjajahan Belanda, pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa pada 16 Juni 1927. Saat sidang Volksraad, rapat Dewan Rakyat Jahja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 8 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Baik, kita masuk kepada perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophusen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Terdapat perbedaan ejaan Republik dengan ejaan Van Ophusen. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Keempat, huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Kelima, tanda trema dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Contohnya, pada ejaan Van Ophusen, oemoer menjadi umur dalam ejaan Republik. Contoh yang kedua, pada ejaan Van Ophusen, koeboer menjadi kubur dalam ejaan Republik. Lalu yang kedua,
Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh dari ejaan pembaharuan, yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Yang ketiga, gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Yang keempat, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Yang kelima, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Yang keenam, kecuali itu gabungan vokal AU dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Misalnya, pada ejaan pembaharuan, santai menggunakan Y, gulai menggunakan Y, harimau menggunakan W, kalau menggunakan W, amboy menggunakan Y. Baik, dipersilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan kepada perkembangan bahasa Indonesia yang ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita, Republik Indonesia, dengan pihak Malaysia. Seperti contohnya, kata tercinta diganti dengan C menjadi cinta. Seterusnya, yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Contohnya, pada ejaan lama, de jika menjadi jika pada EYD. Yang kedua, tejakap menjadi cakap pada EYD. Yang ketiga, enjata menjadi nyata pada EYD. Yang keempat, sejarat menjadi syarat pada EYD. Selanjutnya, contoh pada EYD seperti awalan dicuci. Di dan cucinya disatukan. Sedangkan di kata depan, contohnya di kantor, di dengan kantornya dipisahkan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Dan yang keenam, penulisan unsur serapan. 5. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu PUEB. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul PUEB sebagai bentuk jawaban atau atas kritikan yang diterima. EYD berubah menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perbedaan antara PUEB dan EYD. 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI.
Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah satu yaitu EI, misalnya pada kata geser dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EB unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EB fungsi ketiga dihapus. Ejaan Bahasa Indonesia yaitu EYD. Istilah nama ejaan yang disempurnakan EYD kembali digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia untuk menggantikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB) edisi 4 yang diresmikan pada tahun 2015. Ada beberapa aturan baru EYD yang disampaikan. 1. Penambahan kaidah baru yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong. Contohnya Euri, Seudati, Sadewu. 2. Perubahan kaidah yang pengkhususan penulisan bentuk terikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Contohnya Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Tuhan Yang Maha Pengampun. 3. Pemindahan kaidah yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUIB atau diatur dalam ejaan dipindah ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI). 4. Penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, itulah materi pada kesempatan kali ini mengenai awal mula bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ejaan republik, yang tadi contohnya umur, yang dari ejaan Van Ophusen Oemoer menjadi umur pada ejaan republik. Lalu pada ejaan Van Ophusen Koeboer menjadi kubur pada ejaan republik. Lalu ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan yaitu pembaharuan dari ejaan republik. Contohnya yaitu santuy, yaitu menggunakan Y. Lalu gulai menggunakan Y, harimau menggunakan W, kalau menggunakan W, lalu amboy menggunakan Y. Lalu yang ketiga ejaan melindo. Seperti tadi kata cinta yang menggunakan kata huruf TJ menjadi cinta, diganti dengan huruf C. Lalu selanjutnya ejaan yang disempurnakan, contohnya jika pada ejaan lama menggunakan DJ, jadi jika pada EYD. Lalu tejakap pada EYD menjadi cakap. Lalu yang selanjutnya PUEB, yaitu bentuk kritik dari masyarakat menjadikan PUEB menjadi bahasa revisi dari EYD. Lalu tidak lama setelah itu EYD kembali digunakan. Yang beberapa ada perubahan aturan baru, yang pada pertama penambahan kaidah baru yaitu penambahan gabungan huruf vokal, contohnya Euri, Seudati, Sadew. Lalu contoh yang kedua ada perubahan kaidah pengkhususan penulisan untuk terikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan, contohnya Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Tuhan Yang Maha Pengampun. Lalu perubahan baru yang selanjutnya penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Itulah materi pada kesempatan kali ini tentang awal mula bahasa Indonesia. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kepada
teman-teman semua, kepada ibu mohon maaf serta diluruskan kepada Allah, mohon ampun dan tobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.